Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue akan membedah buku atau lebih tepatnya membedah cerita-cerita pendek yang ada di buku Aesop's Fables atau fable-fable atau cerita-cerita hewan yang ditulis oleh Aesop. Jadi Aesop ini siapa sih dia? Kalau kata buku ini, menurut berbagai sumber, Aesop ini lahir di daerah Phrygia, Lydia, Thrace, atau Sardis. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu dia tuh lahir di mana. Yang pasti di daerah Yunani kuno dan hidup dari tahun sekitar 620 sampai 560 sebelum Masehi. Alias lumayan tuita. Sudah sangat berumur karena udah ada sebelum Masehi, jadi jauh berabad-abad sebelum Shakespeare kalau kata buku ini. Nah, jadi Aesop ini katanya adalah seorang budak Yunani, terus dia itu menulis cerita yang emang ngasih hewan sebagai gambaran dari manusia. Jadi sebenarnya ini kita bisa melihat gambaran kita sendiri dari cerita-cerita ini. Seperti misalnya nih, cerita pertama. Cerita pertama adalah, kita lihat dulu halaman berapa nih, kalau di buku ini, halaman ke-15. Rubah dan anggur, the fox and the grape. Jadi ada seorang rubah yang kelaparan, terus dia pergi ke tempat anggur, di mana banyak sekali anggur yang ada di situ, dan anggur-anggurnya itu tuh terlihat begitu menarik untuk dimakan, dan lumayan kan kalau haus juga bisa memberikan air. Terus dalam usahanya untuk meraih anggur tersebut, rubah tersebut mencoba melompat dan berusaha berkali-kali. Namun ia juga gagal berkali-kali. Sampai akhirnya tuh dia memutuskan untuk menyerah dan dia akhirnya cabut dari tempat itu. Terus berkata kepada diri sendiri, ya udahlah, nggak penting juga, toh anggurnya asem. Gitu akhir ceritanya. Dan gue nggak tahu ya kalau di buku Aesop lain kayak gimana, cuma di sini tuh ada semacam kesimpulan yang bentuknya mirip-mirip pepatah. It is easy to despise what you cannot get. Mudah untuk tidak mengakui, untuk menyingkirkan apa yang tidak kamu dapatkan. Ini menurut gue sangat-sangat relatable. Menurut gue gak sedikit dari kita yang mungkin punya pengalaman serupa dari pengalaman rubah tersebut. Karena setidaknya kalau buat gue gak sedikit beberapa hal yang gue gagal raih, akhirnya gue malah bikin alasan tersendiri. Ya udahlah, nggak penting-penting amat buat gue sebenarnya. Padahal sebenarnya itu penting, cuma ya emang bukan buat kita aja. Mungkin itu adalah sebuah mekanisme pertahanan agar kita tidak terlalu sedih, agar kita tidak terlalu sakit. Kalau menurut gue punya mekanisme pertahanan seperti itu sebenarnya tidak ada salahnya, agar mungkin melindungi hati kita yang sedih ya, atau mungkin kesal atau marah. Tapi di sisi satu ya kadang akui saja kalau misalkan memang ya mungkin usaha kita kurang tepat. Jadi di sisi satu boleh menghibur diri dengan mengatakan hal tersebut sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita. Tapi menurut gue setelah melihat cerita tadi dan berdasarkan pengalaman gue juga, tidak kalah penting bagi kita untuk mengakui bahwa ya mungkin ada yang kurang dari kita. Makanya hal yang kita mau tidak bisa diraih. Jadi kita tidak selalu menyalahkan pihak di luar dari diri kita. Bagus. Oke, lanjut. Terus ada cerita kedua, The Wolf and the Crane. Crane itu kayaknya burung deh. Jadi serigala dan crane. Gue tuh agak-agak lupa karena jenis burung kan banyak ya, arti crane. Ini handy banget nih, ini sangat berguna nih iPad ini. Oh, bangau. Serigala dan burung bangau. Jadi ada seorang serigala
yang lagi makan korbannya dengan begitu lahap sampai tulangnya itu nyangkut di tenggorokannya. Terus habis itu dengan rasa sakit yang dia punya, dia tuh berlari dan mengelilingi dan sambil sambil melolong di hutan. Terus abis itu dia kayak beseeching tuh minta tolong kah, atau misalkan minta tolong ke hewan-hewan lain untuk mengambil tulang yang ada di lehernya. Terus habis itu dia bahkan memberikan sebuah hadiah yang cukup baik untuk siapapun yang bisa menarik tulang dari tenggorokannya. Habis itu kayak ada seekor bangau yang cukup tertarik sama prospek hadiah yang ditawarkan oleh si serigala ini. Terus abis itu dia mencoba untuk meminta reward atau hadiah yang dijanjikannya. Tapi abis itu si serigalanya cuma tersenyum dan memperlihatkan giginya. Nah, abis itu kata si serigala, "Dasar makhluk yang tidak tahu diuntung," kata si serigala. "Kok bisa-bisanya kamu meminta hadiah lain selain kehidupanmu? Gimana pun juga, kamu tuh adalah salah satu dari banyak hewan lain yang bisa masuk ke kepala serigala dan bisa mengeluarkan kepala tersebut dengan aman." Wow, licik banget tuh ya serigala. Jadi hadiahnya adalah, ya kan lu udah bisa keluar dari kepala gue dengan selamat, nggak gue makan. Itu hadiahnya loh. Gila nggak? Terus pesan moralnya adalah, expect no reward when you serve the wicked. And be thankful if you escape injury for your pains. Jadi jangan berekspektasi apapun jika kamu melayani orang-orang yang jahat. Dan bersyukurlah kalau misalkan kamu bisa lari dari rasa sakit yang kamu hadapi. Itu betul banget, sangat bisa diaplikasikan ke kehidupan manusia, karena mungkin gak sedikit ya, entah atasan kita bekerja, atau mungkin bahkan kenalan kita yang mungkin udah menjanjikan hal baik, gue iniin deh gitu, cuma ternyata dia cuma ngomong doang, atau dia sebenarnya tuh nggak pernah bener-bener baik yang akan ngasih hadiah. Jadi intinya kalau menurut gue, jangan terlalu termakan sama janji atau iming-iming hadiah dari orang lain, atau mungkin kalau di konteks yang lebih manusia, jangan pernah langsung termakan oleh iming-iming investasi. Karena kita nggak pernah tahu cuy, apakah orang tersebut beneran maksudnya baik atau justru sebaliknya. Jadi selalu berhati-hatilah sama hal yang terlihat baik awalnya. Tapi sebenarnya mungkin kalau konteksnya serigala ya, agak serem juga cuy. Apaan coba tiba-tiba dikasih hadiah sama serigala? Takut lah. Ya nggak? Mungkin dikasih hadiahnya dalam bentuk, lo boleh hidup kok dalam sehari, tenang aja gue lindungi. Tapi kan nggak tahu hari selanjutnya ternyata dimakan lah atau gimana. Jadi harus selalu berhati-hati sama penawaran yang too good to be true, alias yang sekiranya kelihatan, kok ini beneran gak ya, beneran kenyataan gak ya, kok bagus banget ya, seperti itu. Terus habis itu cerita ketiga, pemanah dan singa. Jadi ada seorang pemanah yang dikenal dengan kemampuannya untuk memanah, tentu saja. Jadi dia bisa menggunakan busur dan panahnya dengan baik. Terus pemanah tersebut pergi ke gunung-gunung untuk memanah hewan. Ketika dia masuk ke hutan, ke alam liar, semua hewan, bahkan hewan yang liar dari hutan tersebut,
Ya emang semua hewan liar ya. Pokoknya hewan-hewan liar yang ada di hutan tersebut tuh menjadi takut. Tapi singa, ada seekor singa yang menantangnya untuk bertarung. Terus habis itu pemanahnya tuh justru langsung menarik panahnya dan berteriak, "My messenger has something to say to you." Messenger mungkin kayak my messenger tuh si panahnya ya. Panah gue tuh punya sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu. Terus habis itu singa tersebut terluka di sisi samping. Dan karena terluka oleh rasa sakit tersebut, dia akhirnya lari ke dalam hutan. Ketika seekor rubah melihat singa tersebut pergi, rubah tersebut tuh seperti mendorong singa tersebut untuk kembali lagi ke manusia dan menghadapinya. Kata singa, tidak ada cara apapun yang bisa kamu lakukan untuk mendorong saya untuk berkelahi, untuk bertarung. Coba deh pikir, kalau misalkan messenger atau busur tersebut udah bisa memberikan rasa sakit seperti ini, gimana coba kalau saya bertarung dengan orang yang mengirimkannya? Oke. Jadi, kalau pesan moral dari sini, it is not a very pleasant feeling to have a neighbor who can easily strike from a distance. Kepotong karena bapak kek mau pergi. Jadi, perasaan yang kita punya ketika bertemu dengan seorang tetangga atau seseorang yang bisa menyerang dari jauh, itu akan tidak sangat menyenangkan. Kayak tadi, itu kan busur dari jauh ya, terus ditarik, abis itu bisa melukai singanya, dan mungkin sangat sakit banget. Itu tuh nggak enak banget sih. Jadi kita, kalau menurut gue, harus selalu berhati-hati dengan ancaman apapun, mau dari jauh, mau dari dekat, yang kemungkinan bisa melukai diri kita atau mungkin hati kita. Terus lanjut ke cerita keempat dan mungkin cerita terakhir untuk video kali ini. Judulnya adalah Wanita dan Ayam Betina Gemuk. Jadi ada wanita yang mempunyai ayam betina yang selalu bertelur setiap minggunya. Karena telur-telur ayam betina tersebut kualitasnya sangat baik, telur-telur tersebut dijual dengan harga yang bagus juga. Jadi pada suatu titik, wanita tersebut berpikir pada dirinya sendiri, kalau misalnya gue perbanyak makanan hewannya, makanan ayam betina tersebut, dia bisa jadi bertelur 2 kali sehari. Terus habis itu wanita tersebut mencoba untuk melakukan rencananya, dan ternyata ayam betina tersebut menjadi sangat gemuk dan begitu senang sampai akhirnya dia tidak bertelur sama sekali. Dan pesan moralnya sangat bagus menurut gue. Hanya bergantung pada statistika atau pada data itu tidak selamanya menghasilkan hasil yang baik. Ini benar juga sih. Benar banget malah. Kayak kalau kita cuma bergantung sama asumsi, sama data, tanpa benar-benar diperhatikan kira-kira konsekuensinya apa, risikonya apa, yang ada nanti malah berabe ke kita sendiri. Tapi jujur, selain pesan moral tersebut, gue juga mendapatkan tanda kutip pesan moral lain. Jadi kalau mau memberikan diri kita sebuah kenyamanan, boleh banget.
Tapi jangan sampai kenyamanan tersebut bisa membuat kita menjadi sangat males dan sangat bahagia, dan begitu nyaman sampai akhirnya kita tidak bisa bekerja dan menghasilkan kompensasi uang yang baik. Itu sih kalau yang gue dapet juga. Jadi intinya dari cerita 4 tersebut udah banyak banget pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setiap kisah hewan-hewan ini. Gue akan lanjut ngomongin cerita-cerita selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!